Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Izinkan perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Bahtiar. Saya mengampu mata pelajaran studi fikih, yakni materi pada pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sama-sama. Ila diniyah wa amal sholihah lahul fatihah. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau mengecek dulu kehadiran semua. Ini ada yang alfa atau masuk semua. Kalau tidak ada, alhamdulillah, materi bisa dimulai. Semuanya perhatikan ya. Mengulas materi kemarin, kita sudah masuk pada zakat. Sekarang kita menuju yaitu sedekah, hibah, dan hadiah. Itu semua sudah beda. Mari kita ulas apa itu perbedaannya, apa itu pengertiannya, apa itu maupun persamaannya. Untuk materi yang kemarin, masih ada yang mau ditanyakan atau masih mengganjal? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Materi sedekah, hibah, dan hadiah. Pada infak harta di luar zakat. Kita lihat, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah semata. Dalam bahasa Arab yakni disebut sedekah. Sedekah mempunyai landasan tersendiri bagi umat Islam, yang mana tertera pada surat Yusuf ayat 88 di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlaha ad-durru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah zakatan untuk kami dan bersedekahkanlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Bisa dilihat dari tanda kurung Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, pastinya Allah memberi balasan yang baik dan terbaik untuknya. Dalam suatu hadis, Rasulullah juga telah bersabda, yang mana seseorang telah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah menjawab, sedekah dalam keadaan sehat dengan harta yang sangat disayangi, serta takut miskin dan ingin kaya. Dan jangan menunda-nunda sedekah sehingga ruhnya telah sampai di tenggorokan, yang dimaksud sekarat, lalu berwasiat untuk si fulan, sekian untuk fulan, yang lain sekian. Padahal waktu itu kekayaanmu sudah menjadi milik ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Kemudian lanjut hukum sedekah. Ya, hukum sedekah ini dibolehkan pada setiap waktu dan disunahkan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dalam artian menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak sekali. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian kita lanjut membahas pada hibah. Apa itu hibah? Nah, hibah menurut bahasa artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Hibah pun juga mempunyai landasan, yakni pada surat Quran An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu mani'an mari'a, yang berbunyi, yang artinya berikanlah mas kawin, yang dimaksud yakni mahar, kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah. Maksudnya diambil pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dari Khalid bin Adi menjelaskan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta, maka hendaklah diterima dan jangan ditolak, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah rizki yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah menganjurkan jangan menolak, sesungguhnya itu rizki. Jadi diperhatikan lagi kalau adanya unsur hibah, sebaiknya diterima saja. Baik anak-anak, lanjut pada hukum hibah. Nah, di sini hukum hibah ada 4 sekaligus. Yang pertama mubah, yang kedua wajib, dengan maksud bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang meminta kembali, tanda kurung, menelan muntahannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada yang menyebutkan haram juga. Di sini ada yang keempat, ada makruh. Ya, menghibahkan dengan maksud mendapatkan imbalan. Ya, ada niatan terselubung. Jadi ini hukumnya makruh. Mungkin kalau dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi mubah atau bisa juga wajib. Jadi tidak sia-sia akan mendapatkan pahala, insya Allah.
Lanjut pada rukun hibah. Hibah ternyata juga mempunyai rukun. Yang pertama, pemberi hibah. Nah, harus ada pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan itu. Yang keempat, penyerahan atau ijab qabul, ada akadnya. Untuk pertanyaannya, kalau semisal ada yang ditanyakan nanti dulu ya. Lanjut terakhir pada hadiah. Nah, apa itu hadiah ini? Hadiah yakni pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Ya, sebagai bentuk apresiasi juga bisa. Kalau ada kejuaraan-kejuaraan itu yang tersebut dinamakan hadiah. Kemudian kalau persamaan dan perbedaan sedekah, hibah dan hadiah itu apa sih, Pak? Nah, kita selanjutnya pada persamaan. Persamaan dulu, persamaan sedekah, hibah dan hadiah adalah ya. Yang pertama, sedekah, hibah dan hadiah merupakan wujud kedermawaan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. Kemudian ketiganya diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk dan wujud apapun, yakni keikhlasan. Terus sedangkan perbedaannya, nah ini banyak perbedaannya juga. Ada 3. Yang pertama, sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atau sebentuk prestasi yang dicapai. Nah, ini hadiah tadi. Kemudian yang terakhir, sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang lain. Jadi sedekah itu tidak boleh orang kaya sudah menjadi orang kaya, sudah mampu disedekahin. Dianjurkan itu bagi orang yang tidak mampu, seperti orang miskin, orang yatim, dan lain sebagainya. Materi sudah saya sampaikan semua. Bagaimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan atau masih ragu, belum paham? Silahkan. Saya buka tanya jawab 10 menit. Silahkan. Jadi gini Pak, saya mau bertanya. Jadi gini, bagaimana hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari adanya sedekah, hibah, dan hadiah? Baik, langsung saya jawab ya. Apa hikmah dan manfaat sedekah, hibah, dan hadiah? Ya. Hikmah dan manfaat sedekah, hibah, dan hadiah tersebut sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diwujudkan dengan memberi sebagian harta kepada orang lain. Dan itu sangat bagus karena dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Intinya itu mempererat tali silaturahmi. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi ini? Sedekah, hibah, dan hadiah ya.
hadiah. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya kasih PR atau tugas rumah. Carilah referensi yang berkaitan dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Sumbernya terserah, bisa dari artikel, majalah, maupun buku. Besok pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Tetap semangat dan jangan putus asa. Semangat. Berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.